Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Podcast Becak, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kaleidoskop. Seperti biasa, saya tidak sendiri, ditemani oleh pemuda yang luar biasa, yang mempunyai segudang prestasi. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tonton channel Becak terus sampai akhir. Kira-kira apa yang dilakukan pemuda ini? Kita tanyakan langsung. Hendriadi Bahtiar Daeng Sila, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini? Ya, alhamdulillah cukup lancar aja, kan dekat aja Ujung Loy ke sini. Oh, dekat ya. Cuma memang baru pulang aja sih kemarin dari Qatar, baru 4 hari yang lalu. Baru 4 hari yang lalu pulang dari Qatar. Nah, penasaran tentunya teman-teman di luar sana, apa yang dilakukan seorang Hendriadi? Mama ini panggilannya Hendri atau Henry? Henry, ya. Apa yang dilakukan seorang Henry? Nah, sampai ke Qatar, apakah mereka berbagi bertukar istilahnya pelajar, pertukaran pelajar, atau ada kegiatan lain? Iya, jadi tahun 2020 saya dapat beasiswa S2 dari Qatar Foundation untuk mengambil pendidikan master ya di College Humanities and Social Science di kampus Hamad bin Khalifa University. Jadi dari 2020 sudah di Qatar, kemudian baru menyelesaikan pendidikan kemarin di Juni 2022. Menyelesaikan S2-nya? Iya, betul, menyelesaikan S2-nya, tapi tetap tinggal di Qatar karena kalau di Qatar itu menariknya, kalau kita lulus, kita masih bisa extend visa selama setahun lagi untuk nyari peluang. Jadi saya sempat jadi asisten dosen, kemudian yang paling terakhir sih menjadi panitia di Piala Dunia kemarin. Wow, luar biasa. Jadi ikut terlibat kemarin Piala Dunia ya? Alhamdulillah, dapat kesempatan mewakili masyarakat Indonesia untuk bagaimana terlibat di belakang layar pelaksanaan Piala Dunia yang quote in quote adalah Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Wow, luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut, kita flashback dulu. Sebelum ke Qatar nih, ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibagikan kepada teman-teman. Iya, kalau sebelum ke Qatar 2020 itu saya sempat di Bone ya. Jadi di Bone itu saya jadi konsultan untuk anak ya, untuk utama kasus pencegahan pernikahan usia anak. Jadi jadi saya waktu itu bekerja untuk UNICEF dan NGO yang ada di Bone, termasuk pemerintah Bone, untuk bagaimana membantu pendidikan kecakapan hidup, bagaimana anak-anak itu bisa lebih percaya diri, lebih punya mimpi-mimpi besar, kemudian bagaimana mereka bisa terhindar dari namanya kekerasan anak dan sebagainya. Jadi kita masuk ke sekolah, kemudian memberikan pelatihan ke guru, kemudian bekerja sama dengan siswa. Itu yang saya lakukan hampir 2 tahun di Bone, kemudian tarik lagi ke belakang, sempat jadi relawan juga di PBB atau UN Volunteer di Makassar, sama untuk isu pencegahan perundungan ya atau bullying, dan sama untuk pencegahan perkawinan usia dini atau usia anak di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Barat ya. Seperti itu. Berarti kalau seperti itu memang ada kelas ya dibuka tersendiri untuk hal itu, untuk kepada anak-anak. Iya, jadi kalau pendekatan yang dilakukan waktu itu, kita selain ada yang kegiatan di sekolah, bekerja sama dengan rekan NGO di Bone, juga ada pendampingan untuk di luar sekolah untuk anak-anak yang putus sekolah. Jadi ada namanya kayak semacam lingkar remaja. Jadi anak-anak yang putus sekolah dikumpulkan, kemudian bagaimana bisa mereka bisa mendapatkan pendidikan kembali, karena kan pendidikan itu adalah hal yang paling mendasar untuk mereka gitu kan. Jadi kalau memang mereka memilih akhirnya tidak kembali ke formal, minimal mereka ke jalur non formal, misalnya PKBM gitu. Jadi advokasi seperti itu yang kita coba lakukan, bagaimana memastikan semua anak itu mendapatkan hak pendidikannya gitu. Tapi setelah diberi advokasi, sukses ya? Alhamdulillah,
sangat luar biasa karena kan ini juga nggak jalan sendiri ya, karena jadi kita juga advokasinya selain ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa, kita gerakan sama-sama tokoh agama, ini semua terlibat. Jadi lebih apa namanya di waktu di Bone, dan ini adalah lebih pendekatan komprehensif, semua elemen itu dilibatkan. Jadi ulama perempuan, apa namanya pengajian-pengajian itu dilibatkan gitu untuk berikan bahwa pendidikan itu penting. Kalau masih buku nikah masih bisa ditunda, berikan dulu ijazah gitu. Iya gitu, dulu ya. Gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya yang kita coba lakukan, dan termasuk pelatihan yang kayak bullying itu kita melatih tuh anak-anak, misalnya yang kita rekrut baik itu kombinasi OSIS ataupun quote unquote anak yang dianggap bandel, itu kita rekrut, kita kasih pelatihan, karena bullying atau perundungan itu kadang terjadi karena mereka nggak tahu gitu. Betul. Iya, jadi alhamdulillah sempat di Bulukumba, di Maros, sampai ke apa namanya di Luwu Utara, ya kita lakukan piloting untuk hal itu, dan alhamdulillah untuk bullying sendiri sudah menjadi salah satu agenda nasional, bahwa memastikan anak itu mereka mendapatkan kualitas pendidikan dan bebas dari namanya kekerasan atau perundungan. Menarik sekali sih, menarik sekali, sangat menarik, karena memang pada dasarnya anak-anak belakang ini ya, di zaman-zaman sekarang mereka begitu gampang melontarkan kata-kata yang notabene-nya mungkin itu sudah masuk dikategorikan bullying ya, tapi mereka masih itu ya biasa-biasa saja. Betul. Padahal sasaran yang ini sangat terpukul gitu. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, sudah berapa tahun menjadi fasilitatornya? Kalau saya sendiri untuk fasilitator anak itu mulai dari 2009 ya. Jadi 2009. Iya, 2009. Sebelum Covid ya. Iya, 2009, bukan 2019, 2009. 2009 jauh ya. Iya, jauh. Ya, jadi emang udah terlibat. Jadi waktu sebenarnya inspirasinya ketika pertama kali dapat pertukaran ke Kanada. Ya, jadi waktu itu mewakili Indonesia lewat Kementerian Pemuda Olahraga. Kita dikirim ke Kanada selama 3 bulan, kemudian setelah dari Kanada, orang Kanadanya juga datang ke Indonesia selama 3 bulan. Waktu itu saya ditempatkan di Kabupaten Garut ya, di Jawa Barat. Dari situ sebenarnya udah mulai tertarik untuk bahwa saya ingat betul waktu di desa itu sangat sulit menemukan anak-anak perempuan yang berada di usia SMA. Selebihnya itu karena sudah menikah gitu. Jadi akhirnya terpikir dengan waktu itu dengan teman-teman, kayaknya kita harus melakukan sesuatu, kita harus ngobrol dengan orang tuanya, bahwa pendidikan itu adalah dasarnya mereka, karena mereka adalah calon ibu, mereka adalah calon orang tua, dan akhirnya disitulah kita bikin waktu itu kelas-kelas kreatif, kita bikin kelas-kelas bahasa Inggris untuk membangun kepercayaan diri mereka gitu. Dan yang luar biasa yang saya ingat betul itu, kan kita 3 bulan di desa gitu. Kemudian 5 tahun kemudian, saya waktu itu masih di Jakarta, kebetulan kan dulu kuliah di Jakarta, dapat telepon, "Kak, alhamdulillah saya keterima di Unpad." Wow, itu pertama kali dengar ada anak perempuan yang waktu itu masih dengan kita itu waktu dia masih SMP, dan dia benar-benar mengejar mimpinya untuk ke universitas gitu. Jadi apa namanya, dari situ menjadi inspirasi betul bahwa hal-hal yang kecil ketika kepercayaan diri anak itu dibangun, diberikan space, diberikan ruang untuk berkreasi, berekspresi, itu bisa menjadi batu loncatan untuk menuju mimpi-mimpi mereka. Waktu itu saya ke sekolah sempat jadi tenaga pengajar, relawan lah di sekolah gitu. Jadi waktu itu hanya sederhana, waktu itu kita sebelum kelas matematika mulai, "Kalian mau cita-citanya apa?" "Oh, ada yang pengen jadi guru, dokter." Berarti pendidikannya harus mulai dari apa? "Oh, habis SD kemana?" "SMP." "Setelah SMP kemana?" "Ke SMA." "Setelah SMA kemana?" "Kuliah." Itu hal-hal yang kita coba ulang-ulang selama 3 bulan untuk membangun di mindsetnya mereka gitu loh. Dan itu benar-benar impactful, dan itu yang menjadi hal yang selalu menjadi inspirasi bagi saya hingga saat ini. Benar sekali. Tetapi teman-teman penasaran, seorang Hendrik ini, ya selain menjadi motivator ya, inspiring, berbagi di luar, tentu ada proses yang dilewati. Nah, proses ini yang harus ditahu dong. Kenapa bisa tiba-tiba seorang Hendrik ini mampu memberi wejangan-wejangan kepada orang-orang di luar sana? Tentu ada dasar yang sampai seorang Hendrik ini melakukan hal itu.
Iya, kalau saya flashback ya, kalau saya kan besar menyelesaikan pendidikan SD di Ujung Loe, SMP di Ujung Loe, kemudian ingat betul 2004 masuk di SMA 1 gitu. Jadi anak desa kemudian masuk ke kota itu ya pasti namanya waktu itu kepercayaan diri saya itu nggak serta-merta terbangun gitu, karena saya ingat betul waktu SMP saya sempat ikut lomba gitu, ketemu anak SMP 1, SMP 2 itu keder duluan. Saya di SMP 3 dulu, sekarang namanya SMP 10 gitu ya. Tapi waktu masuk di SMA 1 itu ada satu hal yang karena waktu itu dari SMP 3 Ujung Loe kita hanya bertiga yang lolos ke SMA 1. Kan dulu kan SMA 1 sentral ya, dari semuanya kecamatan ada gitu kan. Ada satu titik balik yang betul-betul membangun kepercayaan diri saya adalah dengan adanya pidato bahasa Inggris sebelum upacara dimulai di SMA 1. Saya nggak tahu sekarang masih berlanjut atau enggak, tapi ini satu hal yang betul-betul merubah kepercayaan diri saya. Jadi saya waktu itu ingat kakak kelas saya bikinkan konsepnya, saya hafal. Kemudian ya udah pas hari Senin mewakili kelas saya, kayak saya di kelas 10-7 kan. Maju ke depan, ya lutut gemetaran. Kemudian ya udah hanya dengan segala daya upaya, ya ini harus mewakili kelas kan. Saya ketua kelas waktu itu kan, ya ini jangan malu-maluin. Pokoknya ya menahan rasa gugup, ya udah akhirnya dengan apa yang saya hafal udah saya keluarkan. Bayangin di hadapan 27 kelas siswa kan. Ya udah akhirnya ya singkat cerita saya hanya selesai juga hari itu, dan di akhir semester diumumkan saya waktu itu juara harapan 1 gitu. Dapat kamus bahasa Inggris yang John Nicole itu legend lah. Legend. Ya, dan saya harus berterima kasih banyak kepada guru-guru bahasa Inggrisnya Pak Basman, Pak Yunus, Pak Sahiruddin yang menginisiasi hal ini, karena itu benar-benar batu loncatan yang membuat saya percaya diri betul. Dari situ akhirnya saya bahwa wah, kita anak-anak desa ya seharusnya nggak perlu minder gitu. Justru kita dengan anak-anak dari sekolah-sekolah unggulan itu kita bisa kerja bareng gitu. Saya justru malah ini dengan secara ini saya minta tolong. Saya punya teman anak SMP 1, dia jago matematika namanya Jackson kan. Saya belajar matematika sama dia gitu. Kemudian ada anak biologi. Jadi justru hal itu akhirnya karena kepercayaan diri mulai terbangun, justru karena kita melihat teman kita punya kelebihan, justru bagaimana kita mendekatkan diri dan ayo kita belajar. Jadi nggak perlu sungkan untuk belajar dengan sesama teman gitu. Dan alhamdulillah dari situ di SMA 1 benar-benar ruang ekspresi saya itu diberikan seluas-luasnya. Saya dulu dari Ujung Loe itu hanya naik sepeda gitu. PP kan sepeda masih ada di rumah Ibu Agustina sama Pak Sahabuddin, guru kimia saya. Jadi disitulah akhirnya bangun bahwa saya sudah jauh-jauh di kota ini, saya harus melakukan yang terbaik gitu. Jadi mulai ikut pembimbingan Olimpiade Kimia, kemudian mulai ikut English Club, jadi mulai mewakili SMA 1 gitu, lomba pidato, lomba debat, sampai ke siswa teladan. Jadi di situ ketika kita yang anak-anak desa, ketika punya ruang yang akhirnya itu yang saya coba maksimalkan, dan apalagi banyak guru-guru hebat yang ada di sana, teman-teman hebat yang ada di dalam ekosistemnya. Jadi itu singkat cerita, dan perjalanan pun setelah selesai SMA ya nggak mudah juga gitu. Iya, karena kan kuliah kan butuh biaya gitu kan. Gitu waktu itu pilihan saya waktu itu karena saya waktu itu nggak keterima bebas tes, belum dapat beasiswa gitu. Tapi satu hari setelah penamatan itu saya nemu koran, saya ingat kayaknya nggak salah koran Kompas lah, langganan sekolah. Ada beasiswa dari dulu namanya Lipo Bank atau CIMB Niaga saat ini gitu kan. Terus yang lucunya itu harus download formulir. Dulu di 2007 itu susah loh, internet di Bulukumba. Ingat kan? Jadi saya harus naik PT-PT itu ke Alauddin, perpustakaan daerah yang di Alauddin itu. Download 2 lembar, pulang lagi ke Bulukumba. 8 jam, 9 jam itu hanya untuk download 2 formulir. Dan setelah itu saya nggak punya komputer. Saya punya sahabat kecil namanya Vina. Udah, Vina saya pinjam komputermu. Ini saya hanya mengetik di situ jawaban esainya dan kirim pos. Saya kirim, ya udah ini kan iseng-iseng doang kan. Untuk ke Jakarta. Ya udah akhirnya saya waktu itu coba untuk ikut, dulu masih SPMB lah waktu itu kan. SPMB. Waktu itu masih ada niat saya pengen lulus saya dulu kan ikut Olimpiade Kimia kan. Jadi masih pengen ke kimia gitu kan. Jadi
coba ke UNM, kemudian sama Unhas statistik waktu itu. Karena beasiswanya itu hanya bisa ambil ekonomi, kemudian apa namanya hukum sama IT gitu. Ya udah, akhirnya saya nunggu SPMB selesai dan waktu itu akhirnya keterima di UNM kimia. Unhas nggak lulus gitu. Tapi pas waktu itu keterima juga bingung kan, harus bayar kan, ya namanya kan SPMB nggak gratis kan, ya nggak punya ya, kita dari keluarga yang sangat sederhana gitu. Kalau jadi bapak ibu bilang kalau mau kuliah ya harus dengan usaha sendiri. Jadi waktu itu saya sudah lamar kerja di rumah makan Ulu Juku di Abdesir ya? Sudah untuk pelayan. Mimpi saya waktu itu ya udahlah, yang penting kerja dulu setahun, nabung, mungkin tahun depan baru bisa kuliah. Tapi singkat cerita, pas habis sholat Jumat dapat telepon 021 kan. Ini dari panitia beasiswa, ini Hendri Hadiah, ya, selamat kamu lulus. Kamu bisa ke Jakarta nggak dalam waktu dekat? Lusa. Ini masih di Makassar gitu kan. Terus dibilang kan, saya lulus nih kimia, tapi nggak masuk list. Dia bilang silakan kamu boleh memilih universitas swasta apapun, mau yang ada di Makassar ataupun di Jakarta. Ya saya waktu itu ya sebagai anak ke Jakarta aja deh, ya naik pesawat kan. Betul. Iya, naik pesawat gitu kan. Ya udah, akhirnya coba sesuatu yang baru ya. Baru gitu kan. Ya udah, akhirnya waktu itu habis sholat Jumat langsung pulang ke Bulukumba, pamit. Benar-benar cuma ambil baju sebagian, besoknya ini langsung ke Makassar dan terbang ke Jakarta. Dan akhirnya waktu itu saya nanya-nanya, saya kuliah di mana ya? Saya nggak tahu Jakarta. Terus saya nggak tahu Jakarta. Waktu itu yang terlintas kampus yang ada di pikiran saya itu adalah Trisakti, karena pernah lihat kasus 12 Mei. Ya udah ke Trisakti aja deh. Jurusannya apa? Pokoknya yang ada hitungannya. Karena saya anak kimia, ada stokiometri yang ada hitungannya. Saya nggak manajemen, nggak, kayaknya banyak hafalannya. Ilmu ekonomi bang. Ya udah, akuntansi. As simple as that. Ya udah, masuk tes Trisakti, lulus dan sebagainya, dan ya menjadi salah satu penerima dari 43 anak se-Indonesia dari berbagai kampus negeri dan swasta. Ya dari situ di Jakarta akhirnya traveling, perjalanan baru pun akhirnya dimulai. Di situ menyusun, saya mulai beli peta dunia, itu saya pasang besar-besar di kamar kos. Kemudian pakai paku pin gitu kan ya. Saya mau ke Amerika, saya mau ke Kanada dan negara-negara lainnya ya. Dan disitulah ringkasnya, dan akhirnya perjalanan semua yang saya ucapin bismillah, bacakan salawat. Alhamdulillah terkabulkan semua. Nah, tapi sebelum kita jauh nih, saya penasaran apa sih respon orang tua setelah tahu mau ke Jakarta. Seorang Hendrik ini tidak pernah injak Jakarta, nyebut pun jarang. Kok tiba-tiba mau ke Jakarta nih? Iya, waktu itu saya kaget kan, karena benar-benar saya baru pulang, langsung izin mau ke Jakarta kan, sendiri lagi kan. Siapanya hanya waktu itu sempat orang tua kan agak ragu juga. Cuma saya meyakinkan bahwa dari pihak pemberi beasiswa sudah membelikan tiket, nanti pun sampai di Jakarta akan ada yang jemput di bandara. Beneran dijemput, ada tulis namanya kan gitu. Jadi ya karena karena imajinasi saya waktu itu, Jakarta ibu kota negara, ini kesempatan untuk sekolah gratis, kapan lagi gitu kan. Ya jadi lagian waktu itu juga jarang lah saya kakak-kakak kelas saya yang ada di Jakarta, paling biasanya jauh, dan itu betul-betul jadi jalan pembuka gitu kan. Jadi ya akhirnya izin baik-baik, dan akhirnya mereka melepaskan. Luar biasa perjalanannya. Baik, tentu di dalam perjalanan itu banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, tidak serta-merta mungkin ya kita sampai seperti itu, dan tentu kita yakin bahwa harus luruskan niatnya kita. Nah, kembali seorang Hendrik tentu ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi sebelum dan sampai di kampung orangnya. Apa tantangannya? Pertama sih, yang pertama adalah bagaimana meyakinkan orang tua ya. Karena kan ini kita merantau itu kan ya amanah ya. Benar. Ya, artinya kalau dalam filosofi Bugis kan lau sapat deceng, li suma padecek kan. Ya, itu yang harus sebenarnya kita jaga kan ya. Jadi ada
apa namanya harapan-harapan dari keluarga besar yang harus kita jaga. Dan yang kedua adalah bagaimana manage homesick ya, artinya di tanah rantau itu kan bukan hal mudah dengan budaya yang baru, makanan yang serba baru gitu. Jadi memang akhirnya kalau saya sih punya, kadang-kadang kalau sama teman-teman atau adik-adik yang pengen memulai merantau itu lidahnya harus lidah internasional. Kalau ya, ya artinya kan biasanya kan ada orang yang suka milih-milih, picky lah ya kan ya gitu. Jadi itu kadang biasanya agak sulit untuk survive gitu. Jadi kalau saya sih adalah merantau itu adalah kesempatan untuk ketemu orang baru, ya. Jadi jadikan semua orang itu adalah guru kita atau sahabat kita, tempat kita untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah tempat untuk kita mengeksplor makanan yang baru gitu kan ya. Jadi kemudian dealing dengan budaya yang baru. Jadi tiga hal itu sebenarnya yang harus menjadi pondasi, karena kalau itu nggak kuat itu ya tadi bisa hanya ngikut dengan budaya. Tempat tujuan, akhirnya lupa dengan identitasnya gitu kan itu. Kemudian budaya ini kan artinya kan kita hanya ada namanya budaya saling pengertian, cross culture understanding ini yang perlu dibangun gitu. Jadi memang mindset ataupun mungkin pemikirannya itu harus terbuka gitu lah, bahwa kalau saya ketemu orang Batak, saya ketemu orang Timur, ketemu yang lain itu ya justru ini kesempatan untuk kita memperkenalkan budaya kita dan kita juga belajar budaya mereka gitu. Dan itu betul-betul saya praktekkan. Jadi selama saya kuliah itu 8 semester itu saya hanya 1 kali pulang lebaran di ujung Loe. Satu kali ya. Selebihnya itu adalah saya lebaran di rumah teman saya, di kampung teman saya, karena saya pengen explore lebih jauh budaya orang Jawa Barat sampai saya bisa bahasa Sunda gitu. Ya gitu. Jadi ya karena apa namanya banyak teman-teman kos saya gitu kan yang ini. Jadi hal-hal yang kesempatan yang luar biasa ketika kita merantau adalah kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Kita punya teman belajar yang banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak makanan yang bisa kita cicipi gitu. Yang akhirnya kita betul-betul kalau kata istilah katanya kita menjadi manusia global atau global citizen, itu yang sebenarnya harus dibangun gitu. Iya. Tapi pernah nggak suatu masa di mana seorang Hendrik ini tiba-tiba, lupa dengan budaya atau pesan orang tua mungkin, atau pada saat tinggal di Jawa Barat sana sudah menguasai bahasa Sunda, tiba-tiba nggak usah pulang dah, toh sini saya jadi orang Sunda saja gitu kan. Nah, pernah nggak terpikiran seperti itu? Enggak sih, lebih lebih kalau saya sih ada lebih menginternalisasi budaya mereka, mengambil hal-hal yang positif, kemudian bertukar dengan apa yang kita miliki gitu. Bahkan jadi bukan hanya saya yang belajar bahasa mereka, tapi juga saya beberapa kosakata dalam bahasa Bugis atau bahasa Makassar itu saya juga kasih tahu ke mereka gitu. Jadi kemudian bahwa mereka tahu gitu bahwa kita misalnya orang Bugis Makassar senang makan ikan, ya kemudian memperkenalkan pisang goreng pakai lombok atau sambal kan, itu hal-hal yang mencoba kita ini. Jadi biasanya kalau saya adalah ketika bertamu, saya kalau misalnya agak 3 atau mungkin 1 minggu itu saya mencoba untuk sebisa mungkin 1 kali itu memasak makanan khas. Iya, makanan khas kita gitu ya. Jadi mau coto Makassar, mau apapun itu cara untuk memperkenalkan budaya kita gitu loh. Jadi itu hal-hal yang saya coba lakukan, jadi baik itu di Jawa Barat ataupun di provinsi yang lain, maupun ketika saya dapat pertukaran tadi ke Kanada gitu. Jadi itu yang saya coba lakukan gitu loh, karena kita harus bangga dengan budaya kita gitu kan itu. Mungkin yang lebih yang lebih challenging sih sebenarnya homesick ya. Jadi ada satu momen yang mungkin pas 2 minggu pertama itu benar-benar kayak merasa pengen pulang gitu kan. Jadi kayak udah benar di puncak-puncaknya kangen gitu. Tapi akhirnya ya itu jadi perenungan kembali. Ini kalau kita itu kan orang-orang Bugis Makassar itu ya pantang pulang lah sebelum mendapatkan yang apa yang kita diinginkan gitu. Akhirnya itu jadi penguat lagi kembali, kemudian keluar dari kos,
ketemu teman, ngobrol gitulah. Jadi itu kadang-kadang apa namanya teman di tanah rantau itu sangat-sangat penting untuk menjadi memperkuat kita kembali gitu. Hebat sekali nih. Jadi boleh dikata ini seorang Hendrik ini selain mungkin akademisi, boleh dikata seperti itu. Dia juga seorang chef ya. Mencoba kadang-kadang belajar dari YouTube, makan sambil buka YouTube. Nah, kembali tadi bahwa seorang Hendrik ini juga mendapatkan beasiswa ya. Tentu adik-adik di luar sana yang mau melangkah juga kan kadang bukan sih susah sih, nggak berat juga. Tetapi cara ini yang belum mereka tahu. Boleh nggak dibagi gimana sampai seorang Hendrik ini sampai ke luar negeri dengan beasiswa kita ya? Iya, betul. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tips atau persiapan yang betul harus dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik yang punya mimpi untuk keluar beasiswa keluar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang pertama adalah membangun kepercayaan diri. Harus kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa gitulah ya itu. Jadi karena kan gini, standar pintar dan tidak pintar itu kadang-kadang kita itu di dalam masyarakat hanya misalnya kadang-kadang yang jago matematika, yang mungkin yang jago kimia dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya kita harus melihat kembali apa misalnya kalau saya senang menggambar berarti saya harus mencari yang pas dengan menggambar. Kemudian coba menyelami kembali apa yang menjadi potensi kekuatan diri kita gitu, dan itu yang harus diyakinkan gitu, karena sulit untuk kita orang lain membuat kita percaya diri kalau sendiri kita nggak percaya dengan diri kita gitu. Jadi sebenarnya memahami kekuatan diri kita itu yang paling penting, dan kita percaya diri gitulah bahwa kita bisa dengan potensi yang kita miliki itu gitulah. Itu yang saya coba lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, bahwa saya nggak perlu membandingkan dengan orang lain gitu, atau mungkin dengan sepupu saya, dengan tetangga saya, dengan teman kelas saya gitu. Tapi fokus sebenarnya menggali apa yang menjadi potensi, dan saya percaya dengan potensi saya itu. Itu yang pertama. Jadi makanya ketika saya ngasih training ke sekolah-sekolah itu selalu benar percayaan diri itu dulu itu, kemudian pahami apa sebenarnya potensi diri kita. Yang kedua adalah persiapan yang jauh-jauh hari gitu ya. Artinya kalau kita memang sudah niat untuk utamanya beasiswa ke luar negeri ya. Kalau saya sendiri itu kemarin sebelum ke Qatar itu 2 tahun sebelumnya saya udah persiapkan ya. Jadi itu pun nggak hanya ke Qatar gitu kan daftarnya kan gitu. Jadi mulai harus punya listnya kan, misalnya apa nih kalau misalnya kita mau ke negara Eropa, dia butuh apa nih, misalnya standar bahasanya apa, butuh IELTS. Kalau misalnya kita tahu diri kita, IELTS saya itu mungkin masih sangat-sangat dari nol, berarti mungkin ya setahun untuk persiapannya. Jadi kalau sekarang adik-adik misalnya kelas 10, ya udah dari sekarang kelas 10 mulai belajarnya gitu. Belajarnya di mana ya? Ya banyak di YouTube, online course banyak sekali gitu lah. Itu yang harus mulai dipikirkan gitu. Jadi kemudian apalagi nih? Misalnya untuk ke negara Qatar misalnya butuh ijazah atau rapornya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita harus nyari nih di mana nih tempat penerjemah tersumpah. Nah, itu harus kan butuh waktu dan biaya juga kan untuk penerjemahan. Ternyata penerjemahan itu bisa dilakukan misalnya di UIN atau di UNM gitu. Berarti kan harus jauh-jauh hari menyiapkan itu, minimal tahu dulu ininya tempatnya, biayanya, jadi minimal mulai nabung gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi persiapan dokumen harus punya checklistnya gitu. Kalau saya selalu punya kayak gitu, jadi dan apply-nya pun nggak hanya satu gitu. Jadi ketika saya apply ke Qatar ini, saya apply ke Belanda, saya apply ke Australia. Dan endingnya saya keterima 2 kan, keterima di Belanda dan di Qatar. Jadi ambil dua-duanya nih. Akhirnya saya mengambil ke Qatar karena berbagai pertimbangan. Salah satunya karena kalau di Qatar itu ada disediakan rumah untuk bagian sudah berkeluarga gitu. Jadi kalau di Belanda kita hanya dikasih uang bulanan, nyari sendiri tempat tinggal. Itu mungkin salah satu dasar pertimbangan karena saya sudah berkeluarga gitu kan.
kembali ke dari persiapan itu memang butuh jauh hari. Minimal ya tadi paling minim kita harus tahu, kembali lagi kita harus mengukur diri kita di mana level kemampuan dan kesiapan kita. Jadi sehingga karena kalau kita udah bisa, itu kan itu pelan-pelan itu nanti akan mempengaruhi kepada kepercayaan diri kita gitu lah. Oh, saya sudah persiapan IELTS-nya sudah 50%. Ini mungkin bulan depan 75%. 2 bulan lagi saya mau ambil tesnya gitu kan gitu. Jadi itu yang memang butuh persiapan jauh-jauh hari. Dan terakhir yang ini juga adalah sebelum, kalau saya selalu ini ya, sebelum ya scrolling ke TikTok atau Instagram, sebenarnya banyak sekali website yang menyediakan informasi beasiswa. Bahkan ada loh beasiswa yang misalnya yang nggak perlu bahasa Inggris. Ya, misalnya beasiswa ke Italia, beasiswa ke Turki, itu nggak perlu bahasa Inggris gitu. Ya, jadi karena mereka justru ketika keterima itu adalah justru tahun pertama adalah belajar bahasa Italia atau belajar bahasa Turki. Ya, jadi kalau ini juga buat teman-teman yang mungkin mungkin tahu mungkin saya pengen belajar bahasa baru deh sekalian. Ya udah saya coba apply beasiswa yang ke negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris, itu juga bisa dilakukan. Poinnya adalah saya selalu ingatkan bahwa 5 menit sebelum scrolling TikTok, Instagram atau apapun itu, coba deh luangkan waktu untuk nyari info beasiswa, info training, info conference di luar negeri, kan itu akan menjadi sangat luar biasa gitu. Karena saya pun sebelum dapat beasiswa ini saya mengawali dengan ikut konferensi di Singapura, kemudian ikut exchange. Jadi mulai yang kecil-kecil dulu, yang 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, sampai yang misalnya yang long term gitu atau jangka panjang. Betul-betul ada persiapan yang matang. Iya. Tidak serta-merta bahwa saya langsung ke sini tiba-tiba, tiba masa tiba akal. Kan itu sulit ya. Karena akhirnya karena memang tidak ada persiapan, akhirnya mundur duluan kan. Padahal sebenarnya kalau secara potensi semua orang punya potensi yang sama gitu. Sekarang mau belajar tentang, sekarang kan jurusan tuh semakin spesifik ya. Ya, bahkan jurusan musik itu, kemudian bahkan jurusan desain sendiri itu semakin spesifik sendiri gitu kan. Jurusan-jurusan yang computer science semakin spesifik gitu. Jadi tinggal benar-benar kita, ya saya mau di mana dan tinggal nyari, oh saya mau ke Korea nih. Udah, ini mungkin ini spesifiknya gitu lah. Wah, luar biasa nih. Nah, memutuskan kembali ke Indonesia, apa yang mendorong kembali? Kenapa tidak berpikir, saya tinggal di Qatar aja, apalagi kalau sudah berkeluarga mungkin, mohon maaf, pasangannya juga ada di sana ya? Ya, ikut di sana. Kok tiba-tiba kembali ke kampung? Atau karena orang tua atau seperti apa? Ya kalau saat ini sih kan sebenarnya kalau saya kan memang bolak-balik ya kalau sekarang ini. Jadi saya selalu bahwa ketika dimanapun kita belajar selalu pengen pulang untuk bisa membagikan kembali apa yang saya dapatkan gitu. Jadi saya sebelum kemarin itu sempat ke SMA 13 Bulukumba di Kajang, ngasih training public speaking dan ke adik-adik OSIS gitu. Jadi sebenarnya saya bisa dikatakan saya mendiri sebagai traveler, sebagai global citizen. Jadi ya bisa hari ini saya ada di Bulukumba atau ada di mana saja gitu lah. Tapi yang selalu yang paling terpenting bahwa ketika saya punya kesempatan untuk pulang kampung adalah saya pengen berbagi semaksimal mungkin ke adik-adik, karena saya percaya bahwa ya Bulukumba ini ataupun adik-adik di Sulawesi itu punya talenta-talenta yang luar biasa, tinggal sebenarnya butuh di booster untuk mereka ayo kejar mimpinya, harus lebih percaya diri gitu. Jadi ya hari ini saya bisa ada di sini, ya mungkin besok saya kembali ke Qatar gitu, kemudian atau mungkin ya volunteering untuk olahraga mungkin di next World Cup di Australia. Amin, semoga ya. Ya jadi emang ya sebagai traveler ya ya saya mencoba untuk ya bebas rumah saya di mana-mana gitu. Iya. Oke, terakhir nih, ada apa enggak pesan pada teman-teman di luar sana, langkah yang harus dilakukan? Iya, kembali bahwa mimpi besar itu dimulai dari langkah kecil. Langkah pertama dengan sinkronisasi antara pikiran, hati, dan tangan. Jadi
Ya, ketika punya mimpi ya harus mulai, misalnya dituliskan, tangan ini harus bergerak, ngambil langkah pertamanya gitu. Misalnya kalau saya selalu kasih tahu ke adik-adik atau dimanapun ngisi sesi, mau baik di kampus ataupun di sekolah, ya udah kalau memang punya mimpi ke luar negeri, ya udah print peta dunia. Kalau nggak bisa beli yang besar, yang kecil-kecil, kemudian kasih tanda di situ dan bacakan, kalau yang Islam ya bacakan salawat, mungkin biarkan alam yang mengaminkan gitu. Jadi yang selanjutnya adalah ya restu orang tua gitu, itu paling penting ya, karena saya pun selalu mengingat pesan bapak saya. Bapak saya itu alumni S2 ya, SD kelas 2. Ya nggak bisa baca, tapi dia selalu bilang begini, pendidikan itu adalah jalan untuk mengubah diri kita, benar. Kemudian keluarga, tetangga, dan masyarakatnya lebih luas. Jadi itu yang betul-betul selalu saya pegang, pesan dari Bapak dan doa Ibu. Itu yang saya bisa berada di sini, bisa melangkahkan kaki dari berbagai belahan Nusantara dan belahan dunia lainnya. Itu ya tadi karena kepercayaan diri, keyakinan untuk mengejar mimpi-mimpi besar, dan ya tadi harus mulai action gitu. Ya. Luar biasa sekali seorang Hendrik ini. Saya ucapkan terima kasih kembali hadir di podcast Becak ini, bisa berbagi ya kepada teman-teman. Baik, teman-teman, itulah tadi seorang Hendrik yang luar biasa, yang mempunyai talenta dimanapun, kapanpun, ketika niat ini tulus dan ikhlas, dan Anda mampu dan bisa belajar kapanpun dan dimanapun, bangun diri Anda lewat pendidikan. Ketika Anda masuk di dunia pendidikan, tentu Anda bisa mampu melihat apa yang Anda inginkan. Tentunya Anda ikhlas, dan jangan pernah mundur sebelum Anda mencapai cita-cita Anda. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.